Kok bisa ya? Cuma gara-gara anak muda zaman sekarang senang child free bikin bisnis terbaik sepanjang masa, yaitu properti, jadi nggak ada nilainya di masa depan? Siapa sih yang nggak tahu kalau properti merupakan industri atau bisnis paling menggiurkan sepanjang masa? Tapi saat ini ada ancaman besar yang bisa bikin properti nggak ada nilainya lagi. Whoa, this is worthless. Sebelum kita bahas, apa sih pendorong utama bisnis properti jadi bisnis yang selalu naik dan jadi primadona? Bisnis properti memasuki masa kemasan pada periode yang beda-beda di berbagai negara dan wilayah, tergantung faktor seperti regulasi, kondisi ekonomi, dan faktor sosial budaya. Namun, secara umum, bisnis properti itu bisa dianggap masuk era keemasan itu setelah periode pasca Perang Dunia II hingga awal tahun 2000-an. Pada periode pasca Perang Dunia II, banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatkan standar hidup penduduk sehingga permintaan atas properti wajar dong kalau ikutan meningkat. Nah, selain itu, perkembangan teknologi dan transportasi itu juga bikin orang bisa beli properti di daerah yang lebih jauh dari tempat kerja mereka atau pusat kota. Sehingga permintaan atas properti di pinggiran kota juga meningkat. Dan hal ini sebetulnya disebabkan oleh satu hal, yaitu di masa ini pertumbuhan penduduk meningkat tertinggi sepanjang sejarah. Di mana setelah Perang Dunia II, khususnya antara tahun 1950 sampai 65, pertumbuhan penduduk dunia itu meningkat dengan sangat cepat. Terutama di negara-negara berkembang kayak Asia, Afrika, Amerika Latin. Bahkan kalau kata PBB, pada periode tersebut tingkat pertumbuhan penduduk dunia itu mencapai puncak dengan 2,19% per tahun. Sampai ada istilah generasi yang lahir di tahun ini disebut baby boomer. Saking meledaknya pertumbuhan penduduk di masa ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk pada periode ini ya sebenarnya simple, kemajuan teknologi medis, kesehatan yang bikin angka kematian menurun, udah nggak perang lagi, dan meningkatnya ketersediaan makanan dan infrastruktur. Dan era pertumbuhan ini tentu saja naikin nilai dari bisnis properti. Bayangin aja, tahun 1950, rata-rata kelahiran di Asia itu adalah 5,8 anak per wanita. Sementara di Afrika sekitar 6,4 anak per wanita. Artinya, satu keluarga, kalau cuma punya satu istri, bakal punya 6 anak. Kalau punya 2 istri, ya hitung deh. Kalau punya 3 gimana? Ya hitung aja sendiri gitu kan. Dan ini bikin harga properti di tahun 90 sampai 2000-an meningkat pesat. Karena di usia keemasannya, generasi baby boomer kan umur 30-40 nih. Mereka bakal beli rumah. Dan ini bikin kenaikan permintaan jumlah properti yang bikin harga properti naik sampai ke langit. Tapi segala sesuatu yang indah pasti ada sunsetnya. Pertumbuhan penduduk dunia makin lama makin turun, meskipun ada fluktuasi sih dan perbedaan di beberapa negara. Contoh, pada tahun 2020 penduduk dunia tuh rata-rata sekitar 1,05%. Ini jauh lebih rendah dibandingin periode puncak, yaitu pada 1950 sampai 65. Terus apa sih yang bikin turunnya jumlah penduduk tahun 2000-an? Nah, yang pertama sebenarnya orang mulai makin sadar nih, kalau kita tuh perlu mengendalikan populasi. Kalau dulu orang mikirnya banyak anak, banyak rezeki, orang mungkin sadar kalau banyak anak tuh bukan banyak rezeki. Banyak anak tuh artinya banyak mulut yang harus dikasih makan. Dan biaya hidup di kota besar di dunia itu makin mahal. Ini bikin orang jadinya nunda usia pernikahan, fokus ngejar karir, semakin individualistis, dan mulailah ada istilah child free. Child free adalah gerakan yang menolak atau milih buat nggak punya anak. Mereka yang terlibat di gerakan ini berpendapat kalau punya anak tuh dalam gerakan ini berpendapat bahwa memiliki anak tidak selalu menjadi tujuan hidup dan membangun arti dalam hidup. Gerakan child free ini sendiri itu dimulai gerakan child free dimulai pada tahun 1900 sebagai respon terhadap tekanan sosial yang kuat untuk nikah dan punya anak pada saat itu. Beberapa orang mulai mempertanyakan konsep keluarga dan membentuk kelompok yang mendukung keputusan untuk nggak punya anak. Dan gerakan ini kemudian menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Meskipun gerakan child free terus berkembang dan semakin dikenal, nggak semua orang yang milih buat nggak punya anak tuh bilang kalau mereka adalah child free. Sebenarnya apa sih dampak dari gerakan child free ini? Positifnya sebenarnya dengan banyak orang yang child free ini kan mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Karena dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, tekanan pada sumber daya alam tentu bisa dikurangin dong. Terus ngurangin juga tekanan pada sistem kesehatan. Dengan populasi yang kecil, kesehatan kan lebih mudah buat nanganin permintaan layanan kesehatan dan ngurangin pengangguran. Wajar, orangnya aja dikit gitu kan. Ya persaingan buat dapat kerja juga pasti
bisa dikurangin. Nah, tapi ini banyak negatifnya juga. Satu, kayak Kurangi ngurangin pertumbuhan ekonomi. dengan penduduk yang lebih dikit, ya udah pasti dong. Jumlah Orang penduduk membeli yang barang lebih sedikit kita dapat produksi menyebabkan barang, jualan online, ya mau jual ke siapa? Terus ningkatin juga beban fiskal. Beban fiskal ini apa sih? Banyak negara itu yang nge-support buat generasi yang lebih tua atau lansia. Nah, dengan banyaknya orang yang makin menua, jumlah orang yang butuh layanan kesehatan kan makin tinggi. Dan ini beban. Dan kemudian ngurangin juga jumlah tenaga kerja, udah jelas. Karena jumlah penduduknya sedikit, ya udah pasti tenaga kerjanya dikit. Dan ngurangin keanekaragaman budaya. Jumlah penduduk yang dikit, tentu saja budayanya dikit. Dan cara hidup sama kebiasaan masyarakat juga jadinya itu-itu aja. Nah, terus negara mana aja nih yang terdampak? Sebenarnya yang secara nggak langsung terdampak salah satunya kayak Jepang. Mereka tuh ngalamin populasi yang menua. Artinya orang tua lebih banyak daripada yang muda. Karena pertumbuhannya itu cuma 0,34% di 2020. Sampai pemerintah Jepang tuh bikin berbagai insentif untuk keluarga di sana buat punya anak. Mulai dari tunjangan keluarga, insentif perumahan, kebijakan perawatan anak, ngurangin biaya pendidikan, kebijakan cuti keluarga, dan lain sebagainya. Dan nggak cuma Jepang, China juga ngalamin masalah yang serupa. Tapi kalau China ini akibat dari politik satu anak yang pernah dianut tahun 70-an. Yang bikin angka pertumbuhan cuma 0,34%. Dan ini sampai bikin pemerintahnya itu bikin hari libur buat anak kuliah, buat cari pacar. Tujuannya cuma satu, ya biar angka pertumbuhan penduduk naik aja gitu. Terus pertanyaannya, gimana dengan Indonesia? Nah, menurut data dari BPS tahun 2020, angka pertumbuhan penduduk Indonesia itu 1%-an. Yang berarti jumlah penduduk Indonesia naik, kalau dari 270 juta kan naik 2,7 jutaan. Tapi kalau dibandingin 10 tahun terakhir, pertumbuhan Indonesia terus turun dari 1,49% jadi 1,07%. Yang artinya, gawat juga nih, pertumbuhan penduduk yang melambat, ini kan bisa jadi ancaman buat bisnis properti dan sebenarnya banyak bisnis lain. Karena dengan makin dikitnya generasi baru, artinya kebutuhan rumah di masa depan pasti turun. Kebutuhan barang juga makin turun. Kalau saat ini di bisnis properti, harga jual rumah bisa dibilang tinggi. Harga sewa rumah itu bisa bikin banyak orang punya passive income. Di masa depan, kalau misalnya orangnya nggak banyak, siapa yang pakai rumah lagi? Jadi ada nilainya nggak nih? Dan pertanyaan utamanya sebenarnya, kalian setuju nggak sih dengan child free ini?